Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya izin lagi untuk memberikan dasar ya, terkait dengan database gitu ya. Kalau di sini kan sebuah konsep ya bahwa tadi kalau kita tuh akan berpindah dari bentuk file biasa menjadi database. Tantangannya adalah gimana sih membuat sistem yang database yang baik gitu ya. Kenapa? Karena kalau database-nya kacau, dia akan bangunannya kalau bangunan di sini dia juga akan kacau nih, gitu ya, akan rusak. Tapi kalau dia bagus desainnya, dia akan menjadi sebuah sistem yang kokoh gitu, desain yang bagus, kuat gitu ya, ke depan akan fleksibel dan seterusnya. Dan perlu diingat kalau dasarnya aja udah salah, kita khawatir ke depannya juga biayanya akan membengkak nih kalau memperbaiki. Contoh strukturnya salah gitu ya, nah kita harus memperbaiki dari awal. Pertanyaannya adalah kadang-kadang di sini misalkan kita tiba-tiba langsung disuruh nih langsung, coba buatkan driver, membuatkan tabel untuk driver dan ojol gitu ya. Buat tabelnya, kalau driver jadi penumpang gimana, ini tantangan nih. Tapi idenya adalah gimana sih di database itu, mengidentifikasikan data-data yang dibutuhkan oleh kita gitu ya, untuk membuat sistem. Nah, ini akan saya jelaskan. Boleh ya? Oke, kita mulai aja di sini ya. Oke, pertama saya mau jelasin sama teman-teman bahwa Eee, pertama kita terus kenali dulu yang namanya apa ya, informasi yang dibutuhkan oleh, mmm, kita gitu ya, informasi. Misalkan kalau kemarin sampai Bu Nani ya, yang jadi guru di, bimbel atau Mbak, saya lupa tuh namanya, tapi idenya adalah kalau ini sekolah gitu ya, itu kan ada informasi penting ya, misalkan ada gurunya gitu ya, ada siswanya gitu ya. Terus siswanya ini juga ada nilainya gitu ya. Siswanya ini juga ada kelas berapa gitu ya. Ya, oke. Nah, yang menarik nanti mungkin di sini kadang-kadang kita eh, kesulitan untuk membedakan mana informasi besar, mana detail. Contoh, kalau nama guru gitu ya, itu apakah perlu jadi satu data terpisah atau jadi satu gitu. Nah, nanti saya jelaskan padarannya ya. Terus misalkan siswa tanggal lahir gitu ya, tanggal lahir dia. Nah, kalau tanggal lahir itu apa dari siswa ini apakah dipisah atau jadi satu? Kan kira-kira gitu ya. Atau sekolah, sekolah ini perlu jadi tabel atau enggak gitu, dan perlu data atau tidak. Nah, sebenarnya kita harus milah ya, kalau saya membiasakan kita pilah gini, mana saya nyebutnya misalkan informasi tunggal gitu ya, sama informasi yang sifatnya collection, gabungan, collection gitu ya, atau gabungan. Nah, jadi yang kita kelola itu sebenarnya di ininya dulu gitu ya, kita buat gabungannya dulu, setelah itu baru kita mengelola informasi dalamnya gitu ya. Nah, jadi pertama kalau saya untuk memulai itu apa, kita harus dapetin informasi relasi terhadap, konteks atau lingkungan di mana kita akan mengelola informasi gitu ya. Kalau di sekolah ada gini-gini. Mungkin teman-teman ada tuh kayak Mbak Manda di pabrik gitu ya, itu. Terus seperti apa, kemarin cerita ada 4 sistem ya, terus ada Mas Alfi misalkan di web perusahaan gitu ya, atau Mas Ahmed kemarin itu ada di pengolahan data jaringan gitu ya, data jaringan. Nah, ini semua tuh adalah konteks-konteks yang akan dikelola. Nah, tugas kita bagaimana ini bisa dikelola dengan baik gitu ya. Oke, oke. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, pertanyaan sekarang, apa sih database gitu ya?
Jadi kalau kita udah punya saya akan bawa teman-teman langsung ke database. Database itu apa sih? Jadi database sama, sebenarnya jatuhnya dia collection gitu ya, collection dari, data. Nah, dia itu, eee apa ya, saya harus bagi secara besar dulu ya. Jadi satu database gitu ya, dia dia tuh database besar gini ya, database besar gini gitu ya, gitu. Dia itu akan terjadi kalau di spreadsheet tuh ada sheet-sheet-nya gitu ya. Jadi saya buka sebentar ya. Nah, kalau si spreadsheet itu ada namanya sheet gitu ya, sheet satu, terus sheet 2 gitu ya, terus ada sheet 3 gitu ya. Nah, kalau di database itu namanya table. Table itu bukan meja, tapi table itu, tabel gitu ya. Indonesia agak aneh ternyata penjelasannya. Nah, tabel. Di tabel ini gitu ya, nanti ya kalau kita bongkar, itu nanti akan ada X sama Y-nya, X sama, kolom sama barisnya. Sama sih kalau di mana, kalau di Excel gitu ya, ini kan kita kenal ini ya, kolom, bawah, gitu ya. Lalu baris satu 2 3 ini ya, satu 2 ini kan baris ya, gitu ya. Kalau kolom tuh gini. Nah, kalau di mana database itu namanya ini namanya field. Eh, Field ini bisa dikasih nama sama kayak misalkan ini dikasih nama misalkan nomor induk siswa gitu ya, terus namanya gitu ya. Nah, ini field. Nah, ini namanya field ini. Field. VLD gitu ya. Nah, kemudian dia punya ini nih, baris. Nah, kalau di sini kan nyebutnya row atau baris ya di Excel ya. Ini kan baris ya. Nah, kalau di database itu namanya row. Oke, gitu. Nanti teman-teman juga belajar namanya indeks. Jadi ada suatu ID khusus di sini yang untuk mengurutkan gitu indeks. Indeksnya berdasarkan nomor ini ya, satu 2 3 dan seterusnya. Boleh nggak indeksnya berdasarkan NIX? Bisa. Jadi berdasarkan NIX. Kenapa? Misalkan biar cepat. Jadi salah satu keunggulan indeks, kalau datanya ini random kan nyarinya susah ya, atas naik turun. Nah, kita bisa set namanya indeks, jadi berurut. Nama juga bisa kita indeks gitu ya. Nah, dari sini pelajarannya teman-teman, bahwa kita itu sebenarnya pertama harus mengenali apa tadi? Pertama konteks informasinya. Kita akan mengelola informasi apa nih? Ya, kalau sekolah ya kita harus punya data sekolah nih. Jadi kalau data sekolah gitu ya. Tuh ya, misalkan kalau data sekolah tuh nama sekolahnya apa, tanggal berdirinya kapan, terus kepala sekolahnya siapa gitu ya. Terus kontak teleponnya berapa? Salah sebentar. Ya gitulah, kontak teleponnya berapa, kira-kira gitu. Oke, nah terus untuk yang gini gimana nih? Nah ini guru, misalkan guru ya, jadi guru nih, kalau guru, data guru, ya tadi misalkan ada namanya, ada nick-nya, nomor induk guru misalkan NIG, terus tempat tanggal lahirnya, tempat lahir dulu, tempat lahir, terus tanggal lahir kayak gitu ya. Ya, terus misalkan tahun bergabungnya dia, misalkan dia udah jadi guru 4 tahun misalnya gitu ya. Tapi di sini tahun, kenapa? Karena bisa hitung matematik. Misalkan data siswa juga gitu, data siswa gitu ya. Nah, misalkan ada namanya, nomor induk siswanya, terus dia kelas berapa gitu ya. Alamatnya di mana, nama orang tuanya siapa, ortu, nama ortunya orang tua maksudnya ya, orang tua. Terus telepon orang tua penting ya, orang tua. Nah, ini nanti semua disambung-sambung nih. Misalkan ini ada namanya ID misalnya. ID itu apa sih? Semacam mengenal. Pokoknya saya kasih nomor satu 2 3 4 5. Jadi kalau teman-teman misalkan di apa di dinas kecamatan atau di apa gitu, saya pengen data-data sekolah gitu. Nah, dikasih ID nih. Misalkan ID satu. Nah,